Oh, cek nak cek. Nah, oh. Mulai. Mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man amma ba'du. Sedikit kami memberikan informasi seputar progres untuk penataan ulang, yaitu di lahan bekas gambas dan pari. Ini lahan gambas pari yang ditanam oleh SDM kita Bapak Kamil. Kemarin kita sudah melakukan perombakan di lahan ini, kemudian kita menata ulang ya untuk bedengan yang sudah dibuat di tahun yang lalu ya, sekitar 1 tahun lebih ya. Karena ini juga untuk memaksimalkan tanaman yang akan kita tanam, baik itu berupa tanaman gambas, pare ataupun jenis-jenis gantung yang lainnya, maka diperlukan untuk pembuatan bedengan lagi. Artinya dirapikan lagi bedengan yang lama, kita barui, kita perbarui lagi, kemudian kita ganti mulsa lama dengan mulsa yang baru. Ini mulsa yang lama, coba lihat pelan-pelan geraknya. Ini mulsa yang lama. Untuk mulsa yang lama ini sudah hancur ya. Nah, ini sudah hancur, sudah tidak layak untuk dipakai. Ini nanti dibersihkan, kemudian kita bakar, dan kita sudah mengganti dengan mulsa yang baru. Yang baru sudah kita belanjakan mulsa. Satu mulsa itu 700 lebih ya, 700 ya, 750 kayaknya ya, kemarin kita belanja. Cuma kita sudah persiapkan beberapa mulsa 4. Nah, kalau kurang nanti kita tambahkan. Coba lihat sebelah pelan. Lahan yang nantinya kita lakukan pembedengan baru, pembedengan ulang ya, untuk menyeimbangi untuk apa kalau bahasa kata, untuk mengantisipasi agar adanya tanaman itu ya tentunya pertumbuhannya bagus dan baik. Nah, sehingga perlu diperbarui lagi bedengan yang lama. Nah, mungkin hanya ini informasi seputar progres kita. Tepatnya tanggal berapa sekarang? Tanggal 15 atau 16? Tanggal 15 ya. Tanggal 15 Oktober 2024. Untuk para sahabat FB dan para direktorat NIJ, para seluruh pecinta pertanian ataupun perkebunan dimanapun berada, dan untuk para sahabat FB, dan tidak lupa untuk donatur yang selalu memberikan semangat di sektor pendidikan. Kita juga mengajak donatur-donatur di sektor pendidikan ini berkiprah juga di sektor pertanian, karena di sektor pertanian itu juga untuk hasilnya, keuntungannya juga sebagian dialokasikan di sektor pendidikan, agar adanya pendidikan itu berjalan maksimal. Programnya bisa berjalan, agenda kita juga bisa berjalan, belajar mengajar juga bisa berjalan, sehingga bisa kita ambilkan hasil pertanian ini sebagian berapa persen kita alokasikan di sektor pendidikan. Untuk para sahabat, doakan SDM kita semoga adanya tanaman ke depan yang akan dilakukan pengulangan pembuatan bedengan baru ini cepat dilakukan, cepat selesai dan tidak ada kendala. Tadi kita sudah melihat di lahan yang sudah dilakukan progres penanaman jagung yang rusak, yang gagal ya, bisa dikatakan gagal 80%. Informasi yang sudah kita dapat dari SDM yang dilaporkan kepada kami, insya Allah akan dilakukan penanaman ulang, tapi dilakukan perbaikan diantaranya yaitu melakukan bedengan baru ya Pak Kamil ya, bedengan baru dan dilakukan pemulsaan. Jadi dibedeng, dimulsa, kemudian ditanam lagi. Jadi tanaman yang ini bisa dikatakan gagal sebagaimana yang dilaporkan oleh SDM kita. Kemudian kita juga mengambil laporan
di lahan yang sebelahnya, sebelah kiri ya dari lahan kita jagung sebelah kiri. Nah, ini tanaman yang sudah kita lakukan pembentukan atau perbaikan, perombakan dan pembuatan bedengan baru. Di sebelah sana nanti juga kita lakukan seperti ini. Cuma SDM kita kan masih kurang. Artinya SDM kita masih kurang dari sisi pembuatan bedengan, diperlukan SDM yang lain. Insya Allah di gelombang pertama kita sudah datangkan SDM sebanyak 7 yang aktif di sektor pertanian. Ada 4 ya, ada Bapak Kamil, ada Ustadz Abdul Rasid, kemudian ada Muhammad Ijal, dan ada Bapak Safira. Adapun yang lainnya itu hanya membantu, seperti istri dari Bapak Kamil, dia juga membantu untuk memasakkan suaminya dan juga membantu suaminya. Ini kita menghitung SDM yang bergerak di sektor pertanian ada 4 yang aktif. Untuk gelombang kedua nanti kita akan datangkan SDM lagi dari Madura, dari Jember ya, dari beberapa daerah. Ya, insya Allah gelombang kedua nanti bisa kita datangkan 2 orang, 3 orang, 5 orang, bahkan bisa 10 orang. Tapi kita perlu penataan dulu mana tempatnya, nanti di mana apa yang harus dia kerjakan, di sini akan kita tata. Yang jelas kita akan bertahap mendatangkan SDM karena kita programnya juga desa berdaya. Ada yang nanti bertugas di sektor pertanian, di sektor lapak, di sektor penjualan atau marketing ya. Kita butuh yang namanya kendaraan yang berupa pick up ya, pick up. Nanti ada SDM kita yang bertugas untuk menjual daripada hasil pertanian kita, dari hasil panen gambas, timun, pari, cabai, jagung. Nah, nanti SDM kita yang ada di desa berdaya inilah yang nanti akan menjual di pasar-pasar yang ada di Kota Batam, baik itu pasar terdekat ataupun dari pengepul atau langsung kita kirim ke pasar jodoh yang ada di Kota Batam. Di situ kita sudah banyak kawan-kawan, banyak orang-orang juga punya jaringan, nanti kita bisa bekerja sama. Insya Allah seperti itu programnya. Tapi kita bertahap, pelan-pelan insya Allah. Doakan kami, sudah turun hujan, semoga turun hujan ini menjadi suatu keberkahan tersendiri di sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, peternakan, dan tentunya di sektor pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.